Alright, pemirsa, kita balik lagi di sesi terakhir ya, dan tentunya juga ini kita masih di dosen berbicara, dan pastinya juga nih kali ini mungkin di sesi terakhir ini kita lebih banyak mengupas tentang ya tips and trick atau juga pengalaman dari Ibu Rafni sendiri ya, sehingga juga para pemirsa semuanya yang mungkin belum lolos atau juga belum mencoba ya, khususnya para dosen ya, yang tentunya juga mungkin tidak hanya dosen tapi kepada para guru juga ya, apapun juga mungkin apa rencananya gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa belajar dari Ibu Rafni sendiri. Nah, mungkin dari proses penyusunan proposal gitu ya. Nah, dari mungkin secara singkatnya sehingga akhirnya tuh bisa alhamdulillah tuh lolos kepada pendanaan hibah ini. Nah, itu bagaimana sih gitu prosesnya gitu. Oke, jadi sebenarnya alhamdulillah kita di Universitas UPU di Indonesia kemarin kita ada BIMTEK nih. BIMTEK penulisan hibah Duma ya. Jadi dengan pemateri yang sudah sering memenangkan penelitian hibah Duma sehingga menyalurkanlah informasinya kepada kami. Jadi memang yang kita lihat itu sebenarnya apa sih yang trending sekarang? Apa sih kebutuhan sekarang? Jadi kenapa saya itu memutuskan untuk mengambil digital, karena memang saya ini adalah basicnya di literasi, Pak Arni ya. Jadi karena saya basic di literasi, jadi saya kaitkan itu dengan literasi digital. Karena itu memang sesuatu yang sedang tren hangat digital itu ya Pak Arni ya. Dan literasi itu juga menjadi suatu yang memang harus nih, anak-anak memang lagi dikencangkan literasi itu ya, karena di mana-mana ada gerakan literasi. Dan sebenarnya untuk tipsnya itu Pak Armi, yang pertama itu memang kita belajar dari orang yang sudah pernah lolos, kita mencari tahu apa sih sebenarnya cara penyusunan yang benar itu bagaimana. Jadi memang tipsnya itu ya kita melihat apa sih memang kebutuhan anak-anak sekarang, apa yang memang menurut pemerintah ini memang harus digerakkan ini program ini. Jadi kita bantu pemerintah melalui Siti ini, karena memang Siti ini Pak Armia sedang digencarkan itu untuk guru-guru di sekolah itu pelatihan mereka. Pelatihan Siti. Jadi alhamdulillah itu memang selaras juga dengan penelitian saya. Lalu tips yang kedua itu Pak Armia sebenarnya dari segi penulisan judul nih Pak Armia. Ya benar. Saya ngambil Code for Kids. Bukunya Code for Kids itu menarik. Dan itu berbasis coding, karena coding itu pasti terpikirnya nih sulit nih, kok anak-anak SD main coding gitu ya. Iya benar, saya juga seperti itu tadi ya. Ini apakah untuk prosesnya atau emang diterapkan ke pembelajarannya? Jadi coding itu sebenarnya yang saya bilang tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi anak-anak itu tidak menulis 2 atau 1 itu namanya warna merah dan warna merah sama dengan warna jingga. Kenapa bisa merah-merah sama dengan jingga? Karena di keterangan merah itu adalah 1 Pak Armia, jingga itu adalah 2. Nah jadi itulah sebenarnya coding dasar Pak Armia ya. Ada kode-kode di situ yang mana itu bisa jadi yang menarik. Jadi makanya, dan coding itu kan Pak Armia memang sekarang lagi diharapkan ini mulai masuk ke SD. Jadi sebenarnya makanya saya bilang tadi kita harus tahu apa sih sebenarnya yang jadi urgensi kita sekarang. Yang mana urgensi itu berkaitan dengan masalah Pak Armia. Masalah di sekolah, apa sih masalah anak-anak kita? Karena kan kita selalu bagaimana caranya ini membantu anak-anak kita nih, mereka bagaimana cara mereka tuh bisa survive. Survive di kehidupan sekarang. Mereka itu mampu mengikuti zaman, perkembangan zaman itu, tapi bukan hanya teknologi tapi pendidikan Pak Armi. Benar sekali. Iya, jadi makanya dari situ saya memilih judul ini karena yaitu kebutuhan, dan judulnya kita buat semenarik mungkin. Jadi kalau bisa Pak Armia ada singkat-singkatan Pak Armia, dan itu dengan bahasa Inggris. Supaya juga benar-benar menarik gitu ya. Nah, tapi yang paling penting tadi seperti Ibu Rafni sampaikan tadi, ya kita juga mungkin sesuai dengan bidang kita masing-masing, yang urgensinya apa sekarang yang menjadi program pemerintah yang difokuskan dalam bidang tersebut apa, dan itu juga insya Allah juga bakal berhasil ya dengan penulisan proposal yang baik. Nah, terus pasti juga ada tantangan juga dong ya. Nah, jadi mungkin bukan kali ini saja, mungkin ya Bu Rafni juga mungkin membuat proposal atau juga mengikuti hibah-hibah dari Kemdikti Saintek gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dalam penyusunan proposal ini ya mungkin dari opini pribadi ya, apa sih sebenarnya tantangannya gitu ya. Nah, dan ada tipsnya apa gitu khusus untuk di penulisan proposal sehingga juga mudah-mudahan bisa lolos juga nih buat para pemirsa di rumah, khususnya para dosen. Iya, memang jika kita berbicara tantangannya itu kita harus melihat di beberapa sekolah mana sih yang ini match dengan judul kita, sehingga kita melihat
kita kan mau melihat sasaran sekolah ini Pak Armia, atau sasaran memang subjek kita gitu ya. Jadi kita melihat apakah ini memang menjadi suatu kebutuhan seperti itu. Makanya kita harus sering berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, melihat langsung proses pembelajaran sehingga kita bisa menentukan, oh sekolah ini tepat. Ya. Lalu itu adalah tantangan yang saya kira karena kan memang berbagai sekolah itu kan sebenarnya urgensinya sama, tetapi ada yang paling urgensi nih. Gitu ya. Jadi makanya kenapa saya mengambil di SD 1 dengan SD 13 karena saya melihat di sana itu cocok gitu ya, di sana itu memang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswanya. Itulah pada akhirnya saya memilih dan tepat lah itu Pak Armia, dan alhamdulillah tepat sasaran. Jadi memang untuk tantangannya itu untuk tips dan triknya lagi Pak Armia itu memang kita wajib banyak membaca. Jadi jangan hanya kita minta anak itu keterampilan literasinya harus tinggi. Nah kita sebagai orang tua mereka, ya kan? Kita sebagai orang tua mereka, saya tidak berbicara sebagai dosen, tapi sebagai orang tua anak-anak kita, cucu kita, itu bagaimana kita juga bisa nih berliterasi. Jadi bukan hanya bacaan itu bukan hanya dibaca saja, tetapi kita pahami dan jangan hanya itu stuck aja di pikiran kita Pak Armia. Bagaimana caranya apa informasi yang kita pahami itu bisa kita implementasikan dan sehingga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Iya, berarti dari kecil mungkin secara nggak langsung itu udah diajarkan juga kayak public speakingnya ya, cara bertutur gitu ya, yang pastinya juga dari pemahaman yang sudah kita baca. Karena itu juga sekarang itu banyak itu yang mungkin dari generasi milenial ya. Ya tentunya juga mungkin orang pintar, tapi dia pada saat menyampaikan public speakingnya itu agak bermasalah. Nah jadi ini juga bagus sekali gitu ya. Oke, terus yang terakhir nih mungkin untuk next-nya gitu ya. Nah jadi untuk langkah selanjutnya, karena kan yang pasti juga kita sebagai dosen pasti selalu dipesankan gitu ya. Nah supaya juga penelitian atau juga hasilnya itu tidak tidak hanya berupa menjadi sebuah penelitian saja, tapi apalagi juga ini kan ada outputnya langsung. Nih apakah mungkin akan menjadi kebijakan atau juga diterapkan atau juga mungkin ada next kerjasama dengan dinas pendidikan di Banda Aceh atau gimana nih untuk kedepannya bayangannya? Jadi untuk kedepannya karena ini bagus sekali ya maksudnya outputnya. Jadi sebenarnya kita berharap bagaimana LKPD ini bisa dimanfaatkan untuk sekolah dulu. Karena memang kita berharapnya dari masalah tadi di sekolah tersebut sehingga buku ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru dan bisa digunakan juga untuk anak-anak kita sehingga keterampilan CT ini muncul atau berkembang atau tumbuh pada anak-anak kita. Itu yang kita harapkan, dan saya juga berharap untuk kedepannya ya, karena memang Pak Armia ini sekarang sedang digencarkan juga papan interaktif Pak Armia. Jadi papan interaktif di sekolah. Saya kira juga mungkin ini ada beberapa yang mungkin sudah tahu. Jadi memang papan interaktif itu Pak Armia papan yang memang touch screen, yang mana di dalamnya ada aplikasi nama websitenya itu Budi. Saya lupa kepanjangannya apa, nanti boleh dicek nama aplikasinya, nama websitenya Budi, yang mana di Budi itu banyak sekali bacaan Pak Armia. Dan dia banyak bacaan, banyak kumpulan soal gitu ya, yang mana itu juga akan digencarkan di sekolah, dan saya kira ini menjadi program pemerintah. Insya Allah semua sekolah di Indonesia itu ada satu papan itu Pak Armia. Jadi sebenarnya makanya kan makin ke digital ya Pak Armia ya. Iya benar-benar, makin lama makin dan itu terfokus langsung ya touchscreen. Jadi anak itu bisa main touchscreen itu kan sesuatu yang menyenangkan. Kita aja melihat layar yang besar, lalu itu bisa di touchscreen itu menjadi suatu yang happy gitu Pak Armia. Jadi saya kira LKPD ini menjadi tahap awal, yang mana saya juga berharap ini juga bisa masuk Pak Armia. Itulah harapan kita ya, bisa masuk ke dalam sistem. Dari yang awalnya itu di buku kita berharapnya itu bisa ada di sistem. Jadi bisa juga siswa itu mengerjakannya di rumah menggunakan tablet atau menggunakan handphone. Itu sih harapan. Iya, karena kan betul seperti Ramli sampaikan tadi ya. Jadi itu emang mereka udah lebih dekat dengan gadgetnya ya, juga dengan bukunya, dan mudah-mudahan juga ini bisa
bisa terrealisasikan, karena ini juga sangat bagus sekali ya, karena tentunya juga tidak hanya mungkin diterapkan di sekolah yang menjadi studi kasusnya, tapi juga benar-benar ini seluruh Aceh dan khususnya umumnya pada di Indonesia ya, mudah-mudahan. Karena juga ini pastinya juga gerakan yang sangat luar biasa sekali dari para guru, dan tentunya juga Ibu Rafni sebagai dosen yang tentunya juga bisa menurunkannya ke para guru dan dari guru ke siswa. Terima kasih banyak nih ya Bu ya untuk kesempatannya ya untuk bincang-bincang kita, dan pastinya juga ini pasti banyak sekali manfaatnya ya, dan tentunya juga tidak hanya buat para akademisi atau juga para guru, para dosen, tapi juga orang tua di rumah yang pastinya juga semakin harus cari tahu juga ya perkembangan itu sistem belajar mengajar seperti apa sih di sekolah-sekolah sekarang, dan wah pastinya juga ini cepat sekali ya, dinamis sekali, supaya juga para ibu-ibu bisa tidak ketinggalan juga tentunya untuk perannya di rumah dengan anak-anaknya. Benar. Oke, kita berdua pamit. Akhir kata kita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.